Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Hisab Klasik Kontemporer. Pada kesempatan yang lalu saya memperkenalkan perhitungan terkait dengan konversi kalender dari Hijri ke Masehi atau sebaliknya konversi dari Masehi ke Hijri. Adapun rumus yang saya perkenalkan kepada panjenengan untuk mengkonversi penanggalan, kita kemarin merujuk pada buku Falak karya almarhum beliau Bapak Kiai Haji Muhyiddin Khozin. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman mahasiswa akan saya ajak untuk bersama-sama menghitung, mulai membuat menyusun kalender Abuge. Kalau kalender Abuge, penyusunan kalender Jawa, dulu saya mendapati sewaktu kuliah dari beliau dosen saya Gus Mujab Syaiful Mujab. Nah, diawali sebelum membuat kalender Jawa tentu diawali terlebih dahulu menentukan hari dan pasaran. Nah, menentukan hari dan pasaran ini nanti kita akan merujuk pada yang namanya kitab Markazul Falakiyah. Ya, kitab Markazul Falakiyah ini merupakan karangan beliau Kiai Haji Misbahul Munir almarhum yang baru saja meninggal beberapa waktu yang lalu. Kita doakan mudah-mudahan beliau mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah, mendapatkan surganya Allah. Beliau salah satu pengasuh di pondok pesantren yang ada di Magelang sana. Jadi nanti kita sampaikan tutorialnya, cara-caranya bagaimana dalam menentukan hari dan pasaran. Baik, kita awali pertemuan ini dengan berdoa bersama-sama dengan mengucap basmalah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa difahami dan tentu ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silakan mulai diambil buku catatannya untuk dicatat agar memudahkan panjenengan untuk memahami perhitungannya. Pertama kita awali dulu bagaimana menentukan hari dan pasaran berdasarkan kitab Markazul Falakiyah yang sudah saya tunjukkan tadi. Nah, kalau kita mau menyusun hari dan pasaran merujuk kepada Markazul Falakiyah, kitab Markazul Falakiyah, silahkan dibuka pada tabel halaman ke-17. Dan kemudian kata kunci yang harus dicatat adalah menurut kitab Markazul Falakiyah ini, ketika panjenengan melakukan perhitungan kemudian muncul sisa sebagaimana konversi yang sudah saya kenalkan kemarin, ketika muncul sisa, ada sisa berapa angka, maka itulah digunakan sebagai perhitungan hari maupun pasarannya. Dan untuk merujuk pada kitab Markazul Falakiyah ini, hari itu dimulai dari hari Selasa. Nah, ini beda dengan perhitungan konversi kemarin. Hari dimulai dari hari Jumat. Ini kemudian perbedaan dalam menentukan hari dan pasaran ini sangat mungkin sekali ya. Dari masing-masing ahli falak punya ketentuan sendiri-sendiri. Jadi hari kalau merujuk pada kitab Markazul Falakiyah ini, hari dimulai dari Selasa. Adapun pasarannya itu nanti dimulai pada pada pasaran Pahing. Sehingga nanti kalau sisa 1 berarti Pahing, sisa 2 berarti Pon, sisa 3 berarti Wage, sisa 4 berarti Kliwon, sisa 5 berarti Legi. Kalau sisa pasarannya 0 bagaimana Bu? 0 itu berarti sama dengan 5. 5 itu berarti masuknya ke Legi. Nah, langsung kita akan melakukan perhitungan. Nah, wujud dari tabel Markazul Falakiyah ini seperti ini. Nanti akan kita tunjukkan, akan saya share tabelnya dalam forum. Tabelnya seperti ini. Nah, langkah berikutnya adalah ini, langsung kita melakukan perhitungan. Saya meminta panjenengan untuk praktek menghitung cara mencari hari dan pasaran pada tanggal 5 Desember 2010. Maka silakan terlebih dahulu membuat kolom-kolom. Kolomnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Kolom yang pertama diisi dengan kolom yang ini, keterangan, kemudian kolom tahun, kolom hari, kolom pasaran, dan kolom tanda. Silakan ini dibuat terlebih dahulu. Nah, pertama adalah keterangan yang pertama adalah tahun yang dicari. Tahun yang dicari adalah 2010. Maka nanti kalau tahun yang dicari adalah 2010, maka nanti di dalam kitab Markazul Falakiyahnya kita akan mencari tahun terdekatnya ya. Pada tahun terdekatnya ini
pada tahun terdekatnya, mohon maaf ini. Kalau tahun yang kita cari adalah tahun 2010, ya, kita cari 2010. Yang paling mendekati di sekitar angka 2010 itu apakah 1989? Apakah tahun 2017? Tahun terdekat itu maksudnya adalah tahun terkecil dari tahun yang dicari, begitu. Jadi kalau kita ngomong terdekat, kalau yang dicari ada 2010, tentu yang terdekat adalah 2017 kan, gitu. Tetapi yang dimaksud tahun terdekat itu adalah terkecil dari tahun yang dicari. Karena tahun yang dicari itu adalah 2010, karena di sini tidak ada, maka tahun terkecil sebelumnya adalah jatuh pada tahun 1989. Nah, di samping tahun 1809 itu ada kolom harian, ada kolom pasaran, ada kolom tanda. Maka panjenengan cukup memasukkan, sudah ketemu 1989, maka pada kolom ini, ya, kolom tanda di sampingnya 63B ini tinggal memasukkan, ya, 1989. Kolom hari dimasukkan 6, kolom pasaran dimasukkan 3, kolom B, kolom tanda dimasukkan B. B ini berarti basitoh, ya, menunjukkan kalau tahun 1989 ini adalah termasuk tahun basitoh. Oke, berikutnya, tahun yang dicari, saya ulangi lagi, tahun yang dicari adalah tahun 2010. Maka carilah tahun terdekat. Maksud dari tahun terdekat itu adalah tentu yang terkecil dari tahun yang dicari. Nah, kemudian kita cross check ke sini. Tahun yang dicari adalah 2010, tidak ada. Maka kisarannya 2017 ini, maka tahun terkecil dari tahun yang kita cari yang ada adalah tahun 1989. Maka kita tarik ke kanan, angka 6, 3B ini kita masukkan ke sini. 6 sebagai kolom hari, 3 pasaran, dan B sebagai tandanya. Nah, berikutnya kita hitung 2010 dikurangi 1989. Hasilnya adalah 221. 21 ini diberi keterangan tahun sisa. Nah, kita cari pada kolom tabelnya. Pada tabelnya tahun sisa. Tadi dikatakan bahwasanya sisanya 21. Kita cari pada tahun sisa, ya. Pada tahun sisa angka 21. Nah, 21 kita tarik ke kanan ada 55B. Nah, 55B ini 55B ini kita tinggal memasukkannya. 55B, ya. Ini sesuai ini. Kemudian setelah kita memasukkan tahun, kemudian tahun sisa, selanjutnya adalah memasukkan bulan yang kita cari. Bulan yang kita cari adalah Desember. Nah, maka kita masukkan Desember. Karena Desember itu adalah di tahun sisanya tertera B, maka kita harus mencari Desember yang basitoh. Jadi nanti teman-teman mahasiswa harus memperhatikan karena terkadang di sini K, terkadang di sini B, terkadang di sini B, di sini K. Maka tanda mana yang kita pakai? Tentu tanda yang kita pakai adalah yang di tahun sisa. Ya, di tahun sisa, yaitu yang tanda yang bawah. Karena tanda yang bawah itu adalah tertera B, maka kita akan mencari Desember yang tandanya adalah B pada jadwal. Coba kita cari di sini. Ya, kan tahun ada tahun K dan ada tahun B. Kita tadi sudah ketemu tahun B, mari kita cari Desember. Nah, Desember kita tarik ke kanan, muncul 5431. Kita masukkan ya. Jadi di sini 5431. Jadi bukan 5431 ya, 5 dan 4. 5 ini sebagai hariannya dan pasarannya. Jadi 5 sebagai harian, 4 sebagai pasaran. Kita masukkan di sini 5 sebagai hariannya, kemudian 4 sebagai pasarannya. Nah, kalau sudah, tahun sudah, kemudian bulan sudah, berikutnya adalah kita masukkan tanggal yang kita cari. Tanggal 5. Ya, di kolom tanggal, lihat di kolom tanggal. Di sini ada tahun terdekat, kemudian ada tanda tahun sisa, kemudian ada bulan. Sekarang kita masuk ada kolom tanggalnya. Tanggal yang kita cari adalah tanggal 5. Maka kita tarik ke arah kanan, hariannya 4, kemudian pasarannya 4. Kita masukkan ke sini, ya toh. Tahu harinya 4 dan ininya 4. Oke, kalau semuanya sudah, terakhir adalah dijumlahkan.
dijumlahkan mulai dari atas 6 tambah 5 tambah 5 tambah 4 ketika dijumlahkan mendapatkan jumlah 20. Sebaliknya yang sebelah kolom pasaran dijumlahkan dan mendapati jumlah 16. Nah, kita hitung kolom harian. Harian jumlahnya adalah 20. Maka silahkan karena kita menghitung hari, silahkan 20 ini dikurangi 7. 7 ini apa, Bu? 7 ini rumus. Rumus kalau dalam seminggu ada 7 hari. Jadi silahkan penjumlahan ini dikurangi 7 sampai habis. Sampai habis itu artinya sampai habis dikurangi 7. Jadi 20 dikurangi 7 masih 13. 13 masih bisa dikurangi 7 lagi, berarti 6. Ya, 13 dikurangi 7 berarti 6. Sudah ketemu sisa 6. Tadi disampaikan bahwasanya hari itu dimulai dari hari Selasa. Kalau 6 berarti mari kita hitung Selasa ya. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 6 Ahad. Maka sudah ketemu bahwasanya tanggal 5 Desember 2010 itu adalah jatuh pada hari Ahad. Kemudian kita akan menghitung pasarannya ya. Pasarannya karena jumlah pasaran dalam sepekan itu adalah 5, maka jumlah 16 itu silahkan habis dikurangi 5. 16 dikurangi 5 11, 11 dikurangi 5 adalah 6, 6 dikurangi 5 adalah 1. Kebetulan sisa 1, pasaran tadi dimulai pada hari Pahing, sehingga ya jatuhnya karena 1 berarti Pahing. Maka sudah ketemu, kesimpulannya adalah tanggal 5 Desember 2010 itu adalah jatuh pada Ahad Pahing. Kira-kira seperti itu untuk perhitungan menentukan hari dan pasaran dengan merujuk pada kitab Markazul Falakiyah. Berikutnya adalah setelah kita tadi memperkenalkan cara menentukan hari dan pasaran dengan merujuk pada kitab Markazul Falakiyah, berikutnya adalah kita akan memperkenalkan terkait dengan pembuatan kalender aboge ya. Jadi nanti output dari mata kuliah ini, materi pada kesempatan kali ini, mahasiswa saya minta untuk membuat kalender aboge. Jadi konsep aboge dalam penetapan tahun baru Hijriyah. Jadi karena bicara mengenai tahun baru Hijriyah, maka yang dimaksud dengan tahun baru Hijriyah itu adalah menghitung menentukan kapan tanggal 1 Muharram. Kalau tahun baru Masehi itu kan 1 Januari. Nah, karena kita konsep aboge ini tetap mengadopsi dari nama-nama dalam tahun kalender Hijriyah, maka kita nanti menggunakan istilah penanggalan Hijriyah, yaitu 1 Muharram sebagai acuan untuk mengatakan bahwasanya ini masuk tahun baru Hijriyah. Pada kesempatan kali ini konsep aboge yang saya perkenalkan ini merujuk kepada rumus yang pernah saya dapatkan dari Gus Saiful Mujab Jepara. Nah, adapun hal-hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, sistem penanggalan dalam sistem urfi itu dengan menggunakan konsep aboge. Ingat, dalam penanggalan konsep aboge ini kita menggunakan sistem urfi. Teori mengenai sistem urfi itu seperti apa tidak boleh dilupakan karena sudah saya sampaikan di awal. Bahwasanya sistem urfi itu kan perhitungan penanggalannya dihitung dengan sistem selang-seling. Jadi konsepnya adalah karena urfi ketika bulan itu adalah ganjil maka jumlah harinya adalah 30. Ketika bulan itu genap maka jumlah harinya adalah 29. Maka kalau ditanya mengenai tingkat akurasinya tentu kurang akurat gitu karena kita hanya mengandalkan sistem urfi. Maka sekali lagi saya sampaikan bahwasanya konsep aboge ini kita menggunakan sistem urfi. Kemudian dalam penanggalan urfi ya, kalau kemarin saya jelaskan bahwasanya dalam kalender Hijriyah itu kan siklusnya terjadi 30 tahun sekali. Kalau dalam penanggalan Masehi siklusnya terjadi dalam 4 tahun sekali. Nah, untuk aboge ini, untuk urfi, siklusnya itu terjadi 8 tahun sekali. Maka orang Jawa biasanya menyebutnya dengan sewindu atau terdiri dari 8 tahun. Ini harus diingat nggih. Bahwasanya saya ulangi lagi, kalau kita bicara mengenai siklus dalam kalender Hijriyah itu berarti pengulangannya terjadi setiap 30 tahun sekali. Kemudian kalau penanggalan Masehi itu terjadi 4 tahun sekali. Nah, kali ini sistem urfi. Sistem urfi itu berarti siklusnya terjadi selama 8 tahun sekali. Nah, dalam menentukan konsep aboge, kalau merujuk pada materi
materi kesempatan kali ini kita akan menggunakan nadom. Ya, ada tahun alif, ada tahun ha, ada tahun jim, za, dan seterusnya. Maka kemudian dari rumus ini kemudian dibuatkan nadom oleh pengarangnya pada waktu itu. Saya bacakan ini, kemudian ini saya buatkan versi Indonesianya. Alif, tahun alif, aboge. Ha, tahun ha, hatponah. Jim awal, karena jimnya nanti ada dua, ada jim yang di sini dan ada jim yang di sini, ya. Jim awal ahpon, kemeza sapaing, dal tugi, bemis gio, wa ninwon, kemudian jim sani dan ngah gio. Nah, ini kalau teman-teman mahasiswa kesulitan membacanya dalam versi Pegon, bisa dibaca dengan menggunakan ini. Tahun aboge hahat ponah jim awal ngahpon za sapaing dal tugi bak miskiyo waninwon jim sani ngahkiyo. Itu catatan yang harus ditulis terlebih dahulu. Kemudian berikutnya dari nadom tersebut itu kemudian diurai. Ya, diurainya bagaimana? Nanti kaitannya adalah ketika kita melakukan perhitungan nanti sisanya berapa, ini acuannya, ya. Ketika sisa 1 maka termasuk tahun wawu. Kalau tahun wawu berarti tahun baru hijriyahnya dengan konsep aboge jatuh pada Senin Kliwon, seperti itu. Jadi merujuknya kepada ini, tahun wawu, tahun jim awal, tahun alif, tahun ha. Nah, ini dari nadom yang tadi, dari nadom yang ini itu kemudian diurai. Jadi tahun tahun pertamanya adalah ketika sisa pertama itu adalah tahun wawu. Tahun wawu itu berarti Senin Kliwon. Ini artinya apa? Kita tadi kan materi ini menjelaskan terkait dengan bagaimana menentukan tahun baru hijriyah. Dengan perhitungan-perhitungan tertentu, nanti kalau sisa 1 berarti sudah bisa diketahui bahwasanya nanti tanggal 1 Muharramnya, tahun barunya umat Islam itu jatuh pada tahun wawu, berarti jatuh pada hari Senin Kliwon. Ketika jatuh pada jim awal, sisa 2, maka jatuh pada Jumat wage dan seterusnya. Rabu wage, Ahad pon, Jumat pon, Selasa paing, Sabtu legi, dan Kamis legi. Nah, kira-kira seperti itu. Ini rumusnya. Jadi nanti sisa berapa kita lakukan perhitungan terlebih dahulu. Ini menjadi dasar panjenengan nanti dalam membuat kalender aboge. Ya, jadi yang namanya teman-teman mahasiswa mau membuat kalender aboge itu kan tentu harus tahu dulu tanggal 1 Muharramnya tanggal berapa. Nanti kan tanggal berikutnya kan gampang begitu, karena kita menggunakan urfi lebih gampang lagi gitu loh. Misalkan Muharram karena bulan ke-1 itu adalah ganjil, maka jumlah Muharram itu berarti 30 hari gitu. Oke, ini silakan dicatat terlebih dahulu. Kemudian berikutnya adalah karena kaitannya ini nanti panjenengan saya minta untuk membuat kalender. Setelah mengetahui tahun yang panjenengan cari itu tahun barunya sudah ketemu jatuhnya pada hari dan pasaran apa, maka langkah berikutnya adalah ini. Jika sudah menemukan kapan awal bulan Muharramnya, kapan tanggal 1-nya, kapan tahun barunya, maka untuk membuat kalender dalam 1 tahun dengan konsep aboge, maka harus menentukan juga apakah tahun yang dicari itu apakah tahun kabisat atau basitoh. Nah, karena kabisat dan basitoh dengan konsep aboge ini merujuk pada kalender hijriyah, maka teori yang sudah saya sampaikan kemarin tidak boleh dilupakan. Ya, jadi untuk mengetahui tahun ini apakah termasuk kabisat atau basitoh, teori yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya itu silahkan dipakai untuk mengetahui ini. Sehingga nanti kalau memang tahun tersebut adalah kabisat, tahun panjang, maka nanti Dzulhijjahnya berarti 30 hari. Kalau basitohnya, kalau tahun tersebut adalah basitoh, maka nanti jumlah Dzulhijjahnya adalah 29 hari. Kira-kira urutannya begitu. Sehingga nanti kalau harinya sudah ketemu, pasarannya sudah ketemu, kemudian tahun yang panjenengan hitung itu sudah ketemu kabisat atau basitohnya, nanti akan lebih mudah panjenengan untuk untuk memudahkan menyusun kalender. Atau langsung saja dengan ini, ya. Jadi sudah ada rumus seperti ini. Dengan mengacu kepada ini memudahkan panjenengan. Jadi ketika panjenengan melakukan perhitungan,
ya, jatuhnya pada sisanya sisa 1. Berarti pada jatuhnya pada tahun Wawu. Tahun Wawu itu berarti tahun barunya jatuh pada hari Senin Kliwon. Karena jatuhnya Senin Kliwon itu bisa dipastikan bahwasanya tahun yang panjenengan hitung itu adalah termasuk tahun Basito. Kalau tahun Basito berarti nanti jangan lupa untuk Dzulhijjahnya itu adalah berjumlah 29 hari. Dan sebaliknya, ketika ternyata hasil hitungan panjenengan itu adalah sisa 2, maka kan jatuh pada tahun Jim awal. Jim awal itu berarti jatuh pada pasaran Jumat Wage dan masuk pada tahun jenis kabisat. Kalau jenis kabisat berarti nanti jangan lupa bahwasanya di Dzulhijjahnya nanti ditulisi penanggalannya sampai tanggal 30. Kira-kira seperti itu. Nah, berikutnya adalah ini. Ini adalah sebagai rumus ya, rumus untuk ngecek supaya kalender yang panjenengan buat itu tidak salah. Karena takutnya jenengan sudah buat tanggalan mulai dari Suro Sapar sampai terakhir ya, mulai dari karena nanti saya minta panjenengan untuk membuat penanggalan Jawa, penanggalan Aboge dengan menggunakan istilah Jawa. Jadi Suro Sapar, Suro itu kan sama dengan Muharram, Safar Sapar ya, Rabiul Awal itu mulut, kemudian Rabiul Akhir ba'da mulut dan seterusnya. Maka untuk ngecek supaya tanggalan panjenengan itu tidak keliru, cara ngeceknya adalah begini ya. Ketika suronya, tahun barunya itu adalah rumusnya 11. 11 itu berarti Rom Jiji, disingkat Rom Jiji itu maksudnya apa? Rom itu Muharram, Ji itu siji, pasarannya juga siji. Rom Jiji, Muharram siji. Maksudnya apa? Berarti ini sebagai rumus ya, 11. Misal panjenengan nanti menghitung ini ketemunya adalah tahun barunya adalah pada Senin Kliwon. Ingat, Senin Kliwonnya itu dicatat di sini. Ini berarti 11 itu berarti ini Senin, ini Kliwon. Maka pada bulan Safar, bulan berikutnya bisa dipastikan nanti hari apa bulan Safar itu jatuh, itu adalah rumusnya parluji. Sopar telu siji. Nah, krono Jawa ya busane ya Jawa gitu ya. Jadi parluji. Karena tadi Senin Kliwon, Senin itu 1, karena tadi jatuh perhitungan kita adalah Senin, maka kalau Sopar nanti dihitung, kalau ini Senin berarti Senin, Selasa, Rabu, maka nanti bisa dipastikan bahwasanya Sopar itu akan jatuh pada hari Rabu dan begitu seterusnya. Jadi 1 ini menjadi acuan. Ini acuan untuk menghitung penanggalan berikutnya supaya kita membuat kalendernya itu nggak keliru gitu loh. Jadi tidak kebablasan atau tidak kekurangan dalam penulisan penanggalannya. Mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa difahami ya. Jadi mudah-mudahan bisa difahami apa yang saya sampaikan. Silakan dicatat ya. Ini sebagai acuan nanti supaya mengetahui kalau buat kalender itu nanti silahkan diisi yang awal-awal aja dulu gitu. Nanti saya kasih contohnya ya gitu. Rom Jiji itu maksudnya piye, Parluji itu bagaimana, Lut Patma. Lut Patma itu berarti mulut papat limo, mukhir nema, Robiul ya, mukhiri Robiul akhir 6 limo dan seterusnya sampai ini. Ini jadi Rom Jiji, Parluji, Lut Patmo, syukur-syukur jenengan mau menghafalkan tentang rumus ini. Jadi ini rumus ini hanya untuk memudahkan panjenengan dalam menyusun kalender supaya nanti sofarnya itu jatuhnya pada hari apa, pasaran apa, nanti kan enak tinggal ngisi. Baik, ketika teorinya sudah saya sampaikan, coba kita lakukan perhitungan. Contoh ya, panjenengan saya minta untuk mencari tanggal 1 Suro ya, menghitung tanggal 1 bulan Muharram tahun 1431 Hijriah. Caranya bagaimana? Sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, karena kita menggunakan sistem urufi, maka silahkan tahun yang dicari itu dibagi 8. Maka 1431 dibagi 8 ketemunya adalah 178 dan sisa 7 ya.
Oke, saya ulangi lagi. 1431 dibagi 8 dapatnya adalah 178. Ternyata 178 itu ketika dikalikan 8 itu belum ketemu 1431, masih sisa 7. Nah, maka dilihat dari tabel nadom di atas, sisa 7 itu termasuk yang mana? Coba kita cek di teorinya. Nah, sisa 7. Nah, sisa 7 itu ternyata masuk dalam tahun dal. Tahun dal itu adalah jatuh pada Sabtu Legi dan tahunnya adalah Kabisat. Maka coba kita masukkan di sini sehingga kesimpulannya adalah sisa 7 berarti termasuk tahun dal dan 1 Muharram atau 1 Suro itu 1431 Hijriah jatuhnya pada hari Sabtu Legi dengan merujuk kepada rumus yang sudah kita sampaikan tadi. Dan tahun 1431 itu termasuk tahun Kabisat sehingga jumlah hari dalam Dzulhijjah nanti adalah 30 hari. Nah, kira-kira seperti itu. Untuk mengerjakan versi awalnya gampang sebetulnya. Ya, sehingga nanti panjenengan tinggal mengurutkan. Nah, ini jumlah harinya ya. Nanti diingat-ingat, harus diingat bahwasanya kita menggunakan sistem penanggalan urfi. Urfi itu kan selang-seling sebagaimana yang sudah kita sampaikan kemarin. Karena Muharram adalah bulan ganjil, maka di sini jumlahnya 30. Sofar atau Sapar itu karena bulan kedua genap, berarti jumlahnya 29 dan seterusnya sampai ke sini ya. Sampai ke sini tergantung Dzulhijjahnya itu. Kalau Dzulhijjahnya, nah ini kan yang sudah kita hitung tadi ya, jumlah hari dalam kalender yang sudah kita hitung karena tadi ditemukan bahwasanya tahun 1431 tahun Kabisat, maka dilihat tidak lagi selang-seling, padahal Dzulqa'dahnya sudah 30, Dzulhijjahnya kok 30 lagi Bu? Iya, karena tadi sudah dihitung bahwasanya 1431 itu termasuk tahun Kabisat. Kalau Kabisat berarti Dzulhijjahnya adalah 30 hari. Karena panjang, maka jumlah keseluruhan hari dalam 1 tahun itu jumlahnya adalah 355 hari. Itu teorinya. Sekarang panjenengan nanti akan saya tugasi untuk membuat kalender ya. Caranya membuat kalender nanti, panjenengan coba siapkan kolom-kolom hari seperti ini selama 1 tahun. Mulai dari Suro, Sapar, Mulud, Ba'da Mulud sampai Dzulhijjah. Itu sampai buat dulu. Ya, ini contohnya adalah Suro 1431 tadi. Karena berdasarkan hitungan itu sudah ketemu Suro 1431 itu jatuhnya adalah Sabtu Legi. Silahkan tanggal satunya itu ditepakkan di sini. Ini 1 kemudian Legi. Silahkan nanti setiap penanggalannya diisi ini dulu aja, tanggal satunya aja. Ya, 1 Sabtu Legi. Maka ini jangan diisi dulu, nanti aja belakangan. Setelah Suro itu sudah ketemu Sabtu Legi, Saparnya nanti tanggal satunya berapa? Silahkan untuk mengisi Sapar, Mulud, dan seterusnya, kita mengacu kepada rumus yang Rom Jiji tadi. Nah ini, kita kembali ke sini. Ya, Rom Jiji. Kalau Suronya jatuhnya adalah Sabtu Legi, maka Saparnya itu adalah jatuh pada hari ketiga setelah Sabtu. Sabtu, Minggu, Senin. Terus ini karena ini sama siji berarti tetap pada apain. Coba kita cek pada penanggalannya ini. Soparnya adalah tanggal Senin, kemudian Legi dan seterusnya. Nanti mulutnya juga diisi tanggal satunya aja dulu. Nanti di akhir kalau sudah tanggal satunya sudah diisi semua, tanggal 1 Suronya sudah diisi, tanggal 1 Saparnya sudah diisi, tanggal 1 mulutnya sudah diisi, tanggal 1 Ba'da mulutnya sudah diisi dan seterusnya. Maka langkah berikutnya adalah tinggal mengisi ini. Mengisi apa Bu? Tanggal 2 sampai seterusnya. Iki sudah ketemu tanggal satunya, tinggal diisi saja. Suro itu bulan ke-1. Karena ganjil maka 30, tinggal ngisi. Tanggal 1 sampai ketemu 30. Garapan panjenengan akan benar itu ketika nanti nyambung harinya. Kalau ini diisi 30 sampai sini. Kok Seninnya tadi kok munculnya di Senin? Lah ini kan Minggu, Senin lo nyambung, gak ada hari yang luang. Gitu. Terus kemudian setelah diisi tanggalnya penuh, semuanya diisi penuh sambil mengingat-ingat bahwasanya nek Sopar itu jumlahnya 29. Kemudian diingat-ingat lagi karena 1431 itu adalah tahun Kabisat, langsung saja Dzulhijjahnya itu langsung diiseni sampai tanggal 30. Begitu. Kalau penanggalan isinya tanggal 29 30-nya sudah diisi penuh, langkah berikutnya adalah mengisi pasaran.
diurutkan saja, karena tadi sudah ketemu kata kunci legi, ya setelah legi apa? Legi, kemudian ketinggalan murah legi, kliwon, wage, pon, paing, legi lagi, kliwon lagi, dan seterusnya, diurutkan lagi. Seperti itu. Mudah-mudahan nanti panjenengan bisa mempraktekkan, maka kemudian tugas panjenengan ini. Silahkan penugasan membuat kalender. Saya tunggu kreativitas panjenengan, apakah nanti membuat dari bahan bekas kertas atau bahan plastik atau apa, monggo dipersilahkan. Sebagaimana mahasiswa kakak tingkat panjenengan dulu, kreativitasnya luar biasa, ada yang dari kaleng, ada yang dibuat bunga, ada yang dibuat ini itu, monggo pastikan hitungan panjenengan benar. Saya ulangi lagi, buatlah kalender aboge. Untuk teman-teman yang cowok silahkan mengerjakan tahun ini. Untuk yang mahasiswi, yang putri mengerjakan tahun ini, langkahnya adalah yang pertama, hitung tahun ini dibagi 8. Nanti sisa berapa, itu nanti jatuhnya hari dan pasaran apa, kemudian tahun ini nanti apakah termasuk kabisat atau basito. Kalau sudah, nanti panjenengan membuat kolom-kolom selama 12 bulan ya, karena 1 tahun terdiri dari 12 bulan. Dan ingat, karena perintahnya adalah kalender aboge, maka silahkan saya meminta panjenengan untuk membuat istilah bulannya dengan istilah Jawa, suro, sapar, mulut, bakdo mulut, dan seterusnya. Kira-kira itu. Kemudian nanti jangan lupa menggunakan sistem yang tadi saya kenalkan, rom, jiji, dan seterusnya, itu untuk memudahkan panjenengan untuk ngontrol, untuk mengevaluasi, untuk mengkoreksi apakah penanggalan yang panjenengan buat itu salah atau tidak. Dan yang penting perlu diingat, dalam pengerjaan kalender aboge ini harus ada hitung-hitungannya. Jadi kalau panjenengan nanti sudah bikin kalendernya, seperti kalender pada umumnya itu kan kalendernya di baliknya itu kan ada perhitungannya. Hilalnya jatuhnya kapan. Lah ini juga begitu. Nanti yang saya nilai itu selain kreativitas adalah terkait benar tidaknya garapan panjenengan. Maka harus disertakan hitung-hitungannya. Ya, hitung-hitungannya mulai pembagiannya jatuh pada hari pada tahun dal atau tahun jim, terus nanti pasarannya apa dan seterusnya, itu harus ada catatan perhitungannya. Kira-kira itu, mudah-mudahan bisa difahami. Kalau memang masih ada yang belum paham bisa ditanyakan di forum. Kita akhiri pertemuan ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.